Sekarang aku pengen coba melihat dari sudut pandang Kak Yova, terutama sebagai rekruter, Kak. Kalau Kakak melihat orang misalnya ada melamar ke tempat Kakak, kemudian dia nih ketahuan kutu loncat, dia punya banyak pengalaman pekerjaan di tempat yang berbeda-beda dengan durasi yang mungkin bisa dibilang singkat-singkat. Bahkan tadi Kak Yova sebut ada yang kurang dari setahun ya kasusnya ya. Kalau pandangan Kakak sebagai rekruter melihat pelamar seperti ini seperti apa sih, Kak? Kalau aku melihat pelamar seperti ini, pastinya aku langsung berpikir bahwa ini orang punya masalah sama komitmen, ya. Karena untuk kita bisa uh, menyelesaikan satu kontrak kerja, let's say setahun 2 tahun, biasanya kalau dikasih kontrak kerja kan minimal setahun atau langsung dikasih 2 tahun gitu ya. Itu kan kita berkomitmen, dan buat aku karir itu ya kayak rumah tangga, kayak pernikahan. Kalau misalnya di pernikahan itu lampu rusak atau ada sesuatu yang rusak, berantem, kan nggak mungkin habis berantem cerai ya, gara-gara lampu rusak gitu loh. Maksudku pasti kan yang namanya hidup, yang namanya tempat kerja pasti ada dramanya masing-masing. Dan tidak ada tempat kerja yang tidak punya masalah, tidak ada ketoksikannya, itu pasti ada. Dan bahkan tempat kerja adalah tempatnya orang gosip, tempatnya orang berdrama gitu loh. Jadi kalau misalnya kita tetap berpikir, oh mau cari tempat kerja yang sehat apa, itu nggak ada yang 100% sehat gitu loh. Jadi kalau misalnya dengan hal-hal seperti itu kamu oke cari tempat lain dengan gampang ya, berarti itu kan masalah di komitmen menurut aku, karena pekerjaan itu ya komitmen. Dan aku sudah banyak menghabiskan waktu bekerja dengan generasi yang jauh lebih muda dari aku udah ngelihat itu langsung bahwa kalau dia berantem sama teman kerjanya yang biasanya tiap hari bareng, tiba-tiba nggak bareng, dia nggak nyaman, dia ditawarin, dia langsung tuh ngasih surat resign. Serius. Gitu ya, segitunya ya berarti ya. Segitunya, aku pernah banget ngelihat kayak gitu. Jadi menurut aku sih nggak heran kalau banyak orang bilang generasi ini tuh generasi milenial, Gen Z itu lemah. Itu nggak heran. Walaupun memang aku juga nggak setuju ya gitu. Karena ya kita kurang mental sih. Kita berarti aku juga ya. Kita tuh kurang mental sebenarnya. Nggak kayak orang-orang dulu. Orang-orang dulu tuh kan pokoknya kerja keras, yang penting cari pengalaman dulu. Nah dari situ bisa berangkat untuk dia berkarir gitu loh. Kalau sekarang nggak mikirin itu gitu. Pokoknya aku cari tempat kerja yang benefitnya oke, yang aku bisa ngelakuin apa yang aku mau, aku masih bisa hangout sama teman-temanku, ada work life balance ya, that's it gitu. Which is menurut aku juga nggak salah. Siapa yang nggak pengen work life balance? Siapa yang nggak pengen cuan kan? Gitu. Baik. Tapi ya itu masalah komitmen. Dan menurut aku sih mungkin pesan juga ke teman-teman HRD atau rekruter, kadang-kadang kalau kita ngelihat pengalaman kerja di CV itu kan, misalnya dia bekerja nggak sampai setahun, belum tentu dia adalah kandidat yang buruk. Kenapa? Banyak juga orang resign memang apa ya, dipaksa situasi gitu. Dari pengalaman aku juga banyak kok ada orang resign yang memang dia karena bosnya itu punya apa ya namanya ya. Misalnya atasannya nggak seneng aja sama dia ada di situ, terus ya mau nggak mau dia harus resign. Sementara dia nggak salah apa-apa. Nah itu ada. Mau gimana dong? Kan nggak mungkin anaknya stay di situ. Gitu. Jadi sebagai rekruter juga harus pintar-pintar memilah-milah si kutu loncat ini. Dan pada saat interview kan akhirnya semua akan ketahuan. Kutu loncat ini dia pindah karena memang dia ada masalah dikit pindah, atau karena memang situasi tidak memungkinkan untuk dia stay di tempat kerja itu. Oke, ini sebenarnya penjelasan Kak Yo barusan ini berkenaan banget sama yang pengen aku tanya selanjutnya, Kak. Mungkin Detikers, aku juga sih jujur Li ya, agak wonder nih Kak. Sebenarnya semisal ada kasus orang riwayat pekerjaannya banyak, kemudian seberapa berpengaruh riwayat banyaknya pekerjaan ini ke cara pandang HR atau rekruter gitu Kak. Mungkin gak sih gara-gara banyaknya pengalaman kerja ini, rekruter jadi semakin tidak tertarik untuk meloloskan dia ke tahap interview selanjutnya misalnya, atau kebanyakan rekruter tidak masalah dengan banyaknya pekerjaan ini karena itu nantinya akan dikulik lebih lanjut di tahap interview. Kebanyakan kasus seperti apa Kak? Kalau menurutku sih lebih ke tidak dipanggil interview.
interview ya, karena Oke. ngelihat CV dia udah nggak tertarik, ini anak pindah-pindah terus. Tuh, jadi dari situ nggak dipanggil interview. Tapi kalau menurut aku sebenarnya sebagai recruiter mesti kita hati-hati lagi. Kalau memang dia punya skill yang kita butuhkan, kalau memang dia punya background yang kita butuhkan, walaupun dia pindah-pindah, kenapa nggak kita panggil dulu, kita cek gitu. Karena seperti yang aku bilang tadi, tidak semua kutu loncat itu pindah karena mereka mau pindah gitu. Bisa aja karena situasi. Banyak sekarang pengusaha, atasan, pemilik usaha itu ya namanya juga manusia yang nggak ada yang sempurna gitu loh. Jadi kadang-kadang mungkin mereka nggak senang sama si A, dia nyuruh manajemennya, oh besok saya nggak mau lihat dia lagi ya. Itu reality. Kita ngomongin yang realistis aja ya. Itu banyak banget gitu loh. Pengusaha atau atasan atau pemilik usaha yang seperti itu.